Selamat sore kawan-kawan, kali ini kami menghadirkan 3 game keren yang dihiasi dengan pembukaan agresif Budapest Gambit dari 3 orang legenda catur dunia. Oke, langsung saja. Game yang pertama berlangsung pada turnamen 4 Master Berlin, Jerman tahun 1918. Milan Vidmar sebagai hitam bersua dengan Akiba Rubinstein. Game dibuka pion D4, kuda F6, pion C4. Milan Vidmar kemudian memilih Budapest Gambit, pion E5. Rubinstein menerima gambit, kuda hitam G4. Rubinstein mempertahankan pion, gajah F4. Vidmar terus mengancam pion, kuda C6. Kuda putih proteksi pion dengan keluar ke F3. Dibalas oleh Vidmar dengan langkah skak, gajah B4. Kuda menutup skak ke C3. Vidmar terus menyerang pion di E5. Menteri E7. Akiba Rubinstein terus mempertahankan pion. Menteri D5. Dibalas dengan langkah skak, gajah pukul kuda. Pion makan gajah, menteri meluncur ke A3. Rubinstein melindungi pion, benteng C1. Vidmar mendorong F6. Pion makan pion, kuda makan pion. Menteri menghindar ke D2. Pion maju ke D6. Rubinstein menggerakkan kuda ke D4. Dan setelah Milan Vidmar rokade, Rubinstein mendorong E3. Langkah selanjutnya dari Milan Vidmar, kuda bekul kuda di D4. Pion C makan kuda, kuda hitam mengancam menteri ke E4. Menteri balik menyerang kuda ke C2. Direspon oleh Vidmar. Pertama dengan langkah skak menteri A5. Raja E2. Pada titik ini, alih-alih menyelamatkan kuda yang sedang diancam oleh menteri, pada posisi ini Milan Vidmar ternyata malah melakukan pertukaran pengorbanan. Benteng makan gajah. Pion makan benteng, gajah hitam meluncur ke F5. Akiba Rubinstein menjawab, menteri B2, benteng hitam E8. Sang Maharaja Putih langsung menghindar dari file E dengan pergi ke F3. Kuda melompat ke D2. Raja G3, kuda melakukan skak ke E4. Raja melarikan diri ke H4, disambut oleh Milan Vidmar, benteng E6. Rubinstein mencoba mempertahankan diri dengan menggerakkan gajah G2, namun tetap saja benteng melakukan skak ke H6. Gajah menutup skak ke H5, tapi benteng makan gajah. Skak. Raja makan benteng, dibalas dengan langkah double skak, gajah G6. Dan setelah langkah ini, Akiba Rubinstein akhirnya menyerah. Akiba Rubinstein terpaksa menyerah karena sekarang Raja pergi ke petak H4, ataupun Raja menyelamatkan diri ke G4. Jawabannya sama saja, menteri hitam ke H5. Dan
Game dalam tema pembukaan agresif Budapest Gambit selanjutnya merupakan kreasi dari legenda catur kelahiran Estonia, Paul Keres. Seperti pertandingan sebelumnya, game yang terjadi tahun 1934 ini dibuka dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E5, dan setelah putih menerima gambit, Keres tentu saja langsung menyerang pion, kuda G4. Hitam melindungi pion, gajah F4, kuda C6, kuda raja putih memproteksi pion dengan melompat ke F3. Keres kemudian menyerang pion F, gajah C5, dan setelah hitam proteksi pion dengan mendorong pion ke 6, Keres mendorong pion F6, pion makan pion, menteri makan pion, putih melindungi pion B, menteri C2, Keres mendorong E6, gajah terang putih ke D3, Paul Keres lalu mengancam menteri, kuda melompat ke B4, menteri menyingkir ke D2, tapi ternyata tanpa dinyana pada posisi ini seorang Paul Keres menemukan sebuah langkah yang sangat kuat, sebuah langkah yang langsung membuat putih menyerah. Apabila kawan-kawan ingin, silahkan pause video ini dan coba temukanlah langkah selanjutnya dari hitam. Pada posisi ini, secara mengejutkan Paul Keres melakukan taktik pengorbanan menteri. Paul Keres meluncurkan menteri mencaplok pion di petak B2, dan setelah langkah ini putih langsung menyerah. Putih memutuskan menyerah karena jika permainan dilanjutkan, menteri makan menteri akan dibalas dengan langkah self-ter, kuda makan gajah, raja E2, kuda makan menteri. Di posisi seperti ini, Paul Keres unggul segalanya. Tentu, seorang Paul Keres akan dengan mudah memenangkan permainan. Oke, sekarang kita masuk pada game pamungkas di video kali ini. Sebuah game yang berlangsung di Vienna, Austria tahun 1917. Josef Emil Krecik sebagai hitam bersua dengan pecatur bernama Elmer. Setelah pembukaan Budapest Gambit ini diterima oleh putih, Josef Emil Krecik menyerang pion, kuda G4. Hitam melindungi pion dengan cara mendorong pion F4. Langkah ini disambut oleh Krecik dengan pergerakan gajah ke C5. Putih menjawab, kuda H3. Josef Emil Krecik kemudian melakukan manuver pengorbanan kuda, kuda pukul pion. Benteng makan kuda, menteri meluncur ke H4. Sang Maharaja dipaksa keluar ke D2. Pion maju ke D5. Putih menjawab, menteri keluar ke P3. Gajah mencaplok kuda. Putih membalas,
Menteri makan gajah. Tak hanya menawarkan pertukaran menteri, di sini putih juga bersiap melakukan counter attack dengan manuver menteri ke-8. Joseph Emil Krecik seolah tak peduli. Pertama-tama ia melakukan skak, menteri makan pion. Raja C2, menteri makan gajah. Putih dengan segera melakukan skak, menteri C8. Raja E2, menteri makan benteng. Joseph Emil Krecik melanjutkan pertempuran dengan langkah skak, menteri makan pion E2. Gajah menutup skak di D2. Krecik lagi-lagi melakukan pengorbanan benteng. Kali ini ia mengeluarkan kuda ke C6. Dengan senang hati, menteri makan benteng. Kuda langsung melompat ke B4. Raja menghindar ke B3. Menteri melakukan skak dengan makan pion C4. Raja menyelamatkan diri ke A4. Langsung disambut dengan langkah skak pion B5. Dan sekarang sang Maharaja Putih hanya punya dua opsi. Opsi yang pertama adalah Raja ke A3 akan berhadapan dengan skak mat 1 langkah, lompatan kuda ke C2. Pada pertandingan aslinya dalam langkah skak pion ke petak B5 ini, putih memilih opsi yang kedua, yaitu dengan menggerakkan raja ke A5. Namun naasnya, langkah ini langsung berhadapan dengan aksi gajah hitam ke B6. Tetap saja skak mat.